Mari kita menyelami kisah hidup salah satu wali songo yang paling berpengaruh di tanah Jawa, Sunan Bonang. Beliau yang lahir dengan nama asli Raden Makdum Ibrahim, adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Semoga yang telah subscribe mendapatkan anugerah terindah, rezeki yang berkah, sehat walafiat, panjang umur penuh manfaat. Amin. Tahukah Anda mengapa beliau dipanggil Sunan Bonang? Nama ini berasal dari alat musik gamelan yang beliau ciptakan, yaitu bonang. Ya, Sunan Bonang adalah seorang seniman yang cerdas, yang menggunakan seni sebagai media dakwah yang efektif. Sewaktu muda, Sunan Bonang menimba ilmu hingga ke negeri Pasai, Aceh. Di sana, beliau tidak hanya memperdalam ilmu agama, tetapi juga belajar tentang berbagai budaya dan cara-cara berdakwah yang efektif. Pengalaman ini kelak membentuk gaya dakwahnya yang unik dan mudah diterima masyarakat. Ketika kembali ke Jawa, beliau melihat masyarakat yang masih kental dengan kepercayaan Hindu-Buddha. Alih-alih menentang keras, Sunan Bonang memilih pendekatan yang bijaksana. Beliau menciptakan tembang-tembang Jawa yang berisi ajaran Islam, menggunakan gamelan dalam dakwahnya, dan bahkan menciptakan cerita-cerita wayang dengan pesan-pesan Islam. Salah satu warisan terbesarnya adalah Suluk Wujil, sebuah karya sastra yang mengajarkan tasawuf dalam bentuk yang mudah dipahami. Beliau juga menciptakan tembang Tombo Ati yang hingga kini masih sering dilantunkan dan mengandung ajaran moral yang dalam. Yang menarik, Sunan Bonang tidak hanya mengajar di pesantren, tapi juga berkeliling dari desa ke desa. Beliau sering duduk di pelabuhan Tuban, bercakap-cakap dengan para pedagang dan pelaut, menyebarkan Islam dengan cara yang santun dan mengena di hati. Kisah hidupnya mengajarkan kita bahwa dakwah tidak harus keras dan memaksa. Dengan kreativitas dan kebijaksanaan, pesan-pesan kebaikan bisa disampaikan melalui cara-cara yang menyenangkan dan mudah diterima. Warisan Sunan Bonang masih bisa kita rasakan hingga hari ini, dalam alunan gamelan, dalam syair-syair tembang, dan dalam cara beragama yang damai dan toleran di Nusantara. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Namun, jejak-jejak kebijaksanaannya masih bisa kita telusuri dan pelajari hingga kini, mengingatkan kita bahwa dalam menyebarkan kebaikan, pendekatan yang lembut dan kreatif seringkali lebih efektif daripada cara-cara yang keras dan memaksa. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya tentang dunia Islam, sejarah hidup orang-orang soleh, dan kisah-kisah yang syarat akan hikmah dan kebijaksanaan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.